الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKI Masjid Al-Ikhlas Ainul Karim Al-Ustaz dari Infoji SPD beserta Wakil Ketua Bapak Suryono SE beserta jajaran kepolisian DKI yang saya hormati, para imam kita, para hujaj, para bapak-bapak, wabil khusus guru kita bersama karom Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPD. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa guru kita akan senantiasa selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beliau membimbing kita menghadapi hampir 17 tahun. Kita doakan agar senantiasa selalu diberikan keberkahan ilmunya, dibanyakan milik rezekinya, disehatkan badannya sehingga dalam berdakwah akan senantiasa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tentunya para penasihat dari Masjid Al-Ikhlas Ainul Karim Al-Ustaz Haji Asni SMSI, juga tentunya para nasihat yang saya hormati, para pemangku jabatan di Dukan Yasinda, ada Bapak Kadif PAU, Bapak Insinyur Munawardi, dari Dapendia juga ada, dan seluruh staf senior, staf Pratama dan semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para stakeholder kita yang hadir pada takliman ini akan senantiasa selalu dimudahkan di dalam urusannya sehingga yayasannya semakin berkibar, dan dia kita berharap agar dengan inovasi, kreatif dan semuanya dari stakeholder kita mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita sehingga tentunya bonus akhir tahun akan kita dapatkan, begitu juga tentunya gaji kita bisa meningkat, juga tentunya SMA dia yang sampai detik ini baru 12 orang, mudah-mudahan tahun depan bisa 200 orang. Begitu juga sebaliknya Universitas Ria yang hari ini tercatat 400 orang, mudah-mudahan di tahun-tahunnya akan datang Allah berikan menjadikan lebih dari seperti Universitas Bayangkara di daerah Babelan. Kita doakan semuanya agar senantiasa Allah dimudahkan kepada kita sekalian. Ala hadhihi wa ala kulli sholihat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan pelajaran demi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Abdul Majid SPD, dan selanjutnya nanti bisa tanya jawab sekiranya beliau telah menyampaikan bahan pokoknya. Kepada beliau kami persilakan dengan salawat. Sallallahu alaihi nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li
amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Lia Mengadegan, khusus pimpinan kita yaitu Bapak Hadiat Fauzi, beserta seluruh Dewan Pembina, penasehat, para sepuh dan Bapak Ibu semua. Semoga setiap ikhtiar kita dalam rangkaian ketaatan-ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap apa yang telah kita kerjakan, baik kecil maupun besar, semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumul mizan nanti. Dan di masa-masa, di waktu-waktu yang masih Allah rizkikan kepada kita, Allah senantiasa berikan kepada kita anugerah rezeki untuk terus tetap teguh di dalam keimanan dan keislaman, serta istiqomah di dalam amal sholih. Semoga Allah beri kepada kita taufik untuk terus semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita rahmat, taufik, berupa diberikan kepada kita jiwa yang sibuk untuk memperbaiki diri dan perbuatan kita. Sebab siapapun kita, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya keadaan diri dan amal yang kita perbuat. Dalam satu hadis yang sudah sangat kita ketahui maknanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu enggak melihat tampakan rupa dan jasadiah kita, karena tampakan rupa dan jasadiah kita itu relatif dipandang oleh orang. Tetapi yang Allah lihat adalah walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat pada diri kita adalah hati dan amal yang kita kerjakan. Maka wajar orang yang dimuliakan oleh Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat, yang Allah nilai sebagai orang yang mulia, yang artinya dia diprogram, dicetak, disetting sama Allah menjadi orang yang mulia, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu adalah bentuk wujud dari amal kebaikan yang kita lakukan di jalan Allah, yang dasarnya adalah ketika Rasulullah ditanya tentang ketakwaan, takwa itu adanya di dalam hati. Dari hati yang benar-benar penuh cahaya keimanan, keluarlah semangat untuk sholat, keluarlah semangat untuk berjamaah, keluarlah semangat untuk belajar di dalam memahami agama. Semoga Allah berikan kembali doa kita semua saat ini, diberikan kepada kita kesibukan, kesenangan untuk memperbaiki diri kita dan perbuatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena konteks yang harus kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali ketika memberikan pemahaman yang sederhana tentang maksud dari kualitas sebuah amal, beliau menerangkan pertama kali adalah fisik amal. Fisik amal itu ya kita belajar sholat, tentang hukum-hukum sholat. Tetapi di luar itu, beliau ingin mengarahkan atau ingin memberikan, memahamkan kepada kita ruh di dalam setiap amal yang kita lakukan. Contoh, kenapa kita puasa? Supaya bisa merasakan laparnya orang yang nggak kelaparan gitu. Nah, kan dari situlah kita akan timbul sebuah gerakan di dalam berbagi karena puasa kita. Sedikit akan kita bahas pada saat ini. Misalnya contoh nih Bapak Ibu, fa idza sami'ta nida al-mu'adzini fahdir fi qalbika hawlan nida'i yaumal qiyamah.
wa tashammar bil dhahirika wa batinika lil ijabati wal musamaati fa innal musari'ina ila hadzal nida'i humul ladina yunaduna bil lutfi yaumal abdil akbar. Contoh sederhana nih Bapak Ibu ya, yang tadi saya bilang kita berusaha menyibukkan diri memperbaiki hati kita dan amal kita. Ini nggak bisa dipisahkan ini Bapak Ibu ya. Sebab keimanan itu konteksnya, keimanan kalau disebut secara sendirian itu berarti sudah memuat hati dan amal, sudah memuat bentuk keyakinan dan amal soleh. Nah, contohnya gini, kalau kamu mendengarkan adzan, maka secara dohirnya kita dituntut untuk menjawab. Itu secara dohirnya Bapak Ibu. Secara dohirnya tuntutannya ketika ada adzan kita disunahkan untuk menjawab dari awal sampai akhir. Kalau nggak jawab gimana? Hilang apa sebenarnya kan? Cuma kita dituntut untuk bisa menjawab adzan. Dan gak main-main pada sisi adzan itu luar biasa. Ada ampunan dosa yang Allah berikan kepada kita. Ada tawaran syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu adzan itu. Ya. Nah kita dituntut kalau adzan kita jawab. Kalau adzannya banyak, di sini adzan, semua adzan. Gimana tuh? Jawab semuanya nggak apa-apa. Yang terbaik jawab semuanya. Tapi Ustaz saya bestinya musola dekat rumah. Ya udah kata. Tapi yang terbaik kalau mau jawab. Kadang-kala kan di tetap itu kan musola dekat-dekat saja. Musola masjid sini aja gitu ya. Padahal itu peluang amal tuh. Jawab aja sebenarnya. Kalaupun kita menjawab satu saja, misalnya yang terdekat atau yang termula, itu sudah cukup. Itu. Dan dalam menjawab adzan, Bapak Ibu, seandainya kita di kamar mandi pun lagi di toilet, boleh. Dengan catatan menjawabnya dengan hati. Itu. Menjawabnya dengan hati. Kalau menjawab dengan hati berarti tidak ada gerakan di lisan. Jadi boleh menjawab adzan di kamar dalam salah satu kaul ya. Kaul yang kedua kan gak usah jawab, nanti selesai dari kamar mandi baru jawab. Nah jawabnya kalau terlambat Bapak Ibu itu dari awal. Misalnya nih tadi lagi sibuk main HP, orang sibuk bikin apa gitu di kerjaan, sehingga ketika ada adzan nggak padahal nggak dengar. Nggak mau jawab pas kalimat hayalah sholat. Maka sebenarnya kita dituntut jawabnya dari awal. Tetap Allah Akbar terus sampai ke keadaan yang sedang dilaksanakan. Nah itu namanya kita melaksanakan yang dohir. Kalau adzan di HP dijawab nggak? Adzan di HP, adzan di radio, adzan di TV, jawab nggak? Enggak. Bukan karena lafalnya. Ya. Jadi maksud mu'adzin itu adalah orang. Ada pelakunya. Nah, apakah itu jauh terdengar? Tapi jika sekiranya kita masih mendengar, itu berarti kita dituntut menjawab ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun terlambat, jangan hilangkan sisi amaliyah yang kita bisa usahakan. Ya. Bahasanya nanti kodo ya. Terus dikejar dari awal sampai selanjutnya terakhir, baru tutuplah dengan doa. Nah, orang yang bisa menjawab adzan dan kemudian ditutup dengan sholawat dan doa, maka itu insya Allah akan menjadikan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sederhana kan? Menjawab adzan. Itu dohirnya itu. Nah secara batinnya adalah fahdir fi qalbika haulan nida yaumal qiyamah. Hadirkanlah di dalam hati kita suatu saat nanti kita akan dipanggil yaumil qiyamah dalam keadaan sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Nah, sejauh mana kita bisa senang dengan panggilan Allah itu terbukti dengan kita di dunia sekarang. Fa'inal musari'ina lil ijabatil mu'adzin, karena sesungguhnya yang senang bersegera menyambut seruan adzan itu di akhirat juga nanti dia akan senang dan cepat menyambut seruan adzan. Itu secara dohir batinnya itu. Ketika kita di sini senang menjawab adzan, ya dalam arti bukan hanya menjawab tetapi senang, ya Allah saya sudah sampai masuk waktu duhur, saya senang diberi kesempatan untuk sholat duhur. Maka rasa senang kita di dalam hati itu di yaumil kiamat, ketika Allah memanggil kita pada waktu amal kita dibentangkan, kita tenang dan kita senang. Itu namanya sisi dohir dan sisi batin. Itu ya Bapak Ibu. Halo, ini kue belum keluar ya? Ya kayaknya saking seriusnya ngaji kue nggak keluar, sudah banyak yang tidur. Pulhannya ini soalnya, ini ada yang ulang tahun pulhan. Jadi mohon maaf, kita semakin bertambah umur, semakin lebih dewasa, semakin tambah ilmu, seharusnya kita lebih mengarahkan, menyibukkan diri kita mengambil sesuatu yang bisa kita tafakuri masuk ke dalam hati kita. Contoh di sini lagi. Wa amma sitrul aurati fa'lam anna ma'nahu taghdiyatu maqabihi badanika an absaril khalqi. Tentang masalah menutup aurat, secara dohirnya kita dituntut untuk menutup aurat. Laki-laki auratnya seperti ini, perempuan auratnya seperti ini. Tetapi secara batiniahnya jangan lupakan aurat hatimu. Itu maksudnya. Tidak hanya bisa memoles, mempercantik casing kita di dalam menutup aurat yang dohir kita, tetapi kita lupa aurat hati kita. Padahal kalau aurat hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang berani dan siapa yang tidak mampu? Maka di sini dikatakan, fama baluka bi aurati batinika wa fadaihi sarairika. Maka kalau yang dohir aja kelihatan itu menjadikan kita malu, apalagi yang batin kita. Dibuka hati kita tuh, keluar tuh dengki sama teman, keluar tuh segala macam tuh, ya kan, keluar tuh jiwa rakus segala macam. Maka kita belajar bukan hanya menutup aurat yang disyariatkan dan itu wajib kita laksanakan, saya katakan Bapak Ibu ya, tetapi kita berikhtiar juga setelah itu kita mencari poin untuk hati kita. Namun pemahaman ini, pemaparan yang saya sampaikan ini jangan sampai menjadikan kita terkena propaganda yang salah. Contoh gini, udah lu gak usah nutup aurat dulu lah, gak usah jilbabin dulu lah badan lu, jilbabin dulu hati lu. Salah, tetap salah. Kenapa? Secara dohirnya dituntut untuk menutup aurat, tetapi secara batiniahnya Allah tidak terangkan di dalam Al-Quran untuk menutup hati. Tetapi sebenarnya setelah kita menutup aurat secara dohir, kita akan dituntut untuk bisa menutup keburukan kita di dalam hati. Apakah orang yang baik akhlaknya kemudian dia tidak sholat, dia tetap dikategorikan orang yang baik di hadapan Allah? Enggak Pak, Bapak Ibu, demi Allah enggak. Tetapi ketika dia melaksanakan sholatnya 5 waktu, kalau ada pun kekurangan pada dirinya, dia tetap bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konteksnya, ketika kita melaksanakan sesuatu yang dohir, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan terpropaganda dengan propaganda yang salah. Udah baikin aja dulu hati dulu. Itu jangan gitu. Jilbabin aja dulu hati dulu daripada jilbabin badan dulu. Gak bisa ya kayak gitu. Kalau kayak gitu, itu konteks wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah akan hilang. Karena apa?
Karena pada dasarnya kita dituntut untuk bisa melaksanakan dulu falyamal amalan sholihah. Baru dengan itulah kita akan terdidik untuk bisa memperbaiki keadaan diri kita. Terus menghadap kiblat. Menghadap kiblat secara dohirnya kan harus kita lakukan ketika kita mau sholat. Contoh ya, udah habis Pak. Ini sedikit kali dia lompat. Apa? Lancar. Ketika ada yang belum dapat Pak? Insya Allah bulan depan kita periksa. Kan gambar bahwa nanti posisi dekatnya digambarin kan dari kita buat kita ya, kecuali saya mau saya nonton. Lanjut ya Bapak Ibu ya, contoh kita menghadap kiblat. Ketika kita menghadap kiblat, aturan dohirnya kan bagi orang yang di Mekah, yang di Masjidil Haram, dia wajib menghadap Ka'bah. Ini tuntunan dohirnya, nggak boleh nggak dilaksanain. Prosedural dohirnya seperti itu. Bagi orang yang di dalam Masjidil Haram, kiblatnya adalah Ka'bah yang cuma 16 kali 16 meter itu. Tapi bagi orang yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya adalah Masjidil Haram secara keseluruhan. Kalau misalnya Ka'bah dituntut kepada orang yang di luar Masjidil Haram, enggak bakal kena. Apalagi orang yang jauh dari Masjidil Haram kayak kita. Maka kita secara dohir dituntut untuk tetap menghadap kiblat dengan cara menghadap syatrul kiblat, yaitu arah kiblat. Ya kan? Jadi apa? Itu apa namanya? Prosedur dohir. Dalam pemahaman selanjutnya, kalau misalnya kita ke sebuah daerah, di situ kemudian nggak ada masjid, di situ nggak ada musola, maka kita tetap sholat dituntut untuk menghadap kiblat. Caranya gimana? Jangan langsung kompas, ada prosedurnya. Satu, karena kompas bisa error. Cari orang yang mengerti atau orang muslim yang aman di sekitar daerah itu. Kalau nggak ketemu, baru gunakan kompas, HP segala macam. Kalau kebetulan orang yang ditanya nggak ada, HP-nya lobet, kompas nggak ada, maka tetap prosedurnya harus tetap menghadap kiblat. Dengan cara apa? Berijtihad. Oh, kiblatnya sini. Udah bismillah. Habis sholat, kemudian ada yang bilang kiblatnya salah. Bapak ibu udah selesai, nggak perlu ulang sholat lagi. Karena sudah menjalani prosedur. Kecuali dibilanginnya waktu sholat duhur, bapak ibu baru 2 rakaat, ada yang bilangin kita ada timur, kiblatnya ada barat, udah langsung balik. Enggak usah, langsung balik badan. Yang tadinya ke timur, terus sekarang barat. Misalnya kan itu kan peristiwa masjid al-Qiblatain kan begitu. Ya kan, ketika ada pengumuman tentang masalah Allah menurunkan bahwa kiblat selanjutnya ditetapkan sekarang untuk menghadapi Ka'bah, maka pada saat itu kaum muslimin di Madinah langsung menghadapkan wajahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan gitu, itu namanya prosedur. Nah, namanya menghadap kiblat itu kan mau nggak mau Bapak Ibu ya, kita mengalihkan wajah kita, mengalihkan badan kita untuk menghadap arah kiblat. Maka secara batinnya, kalau kita mau benar hadapkanlah seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Allah, itu batinnya. Secara batiniahnya, yang namanya menghadap kiblat itu berarti kita menghadap kiblat bagi orang yang di Masjidil Haram, menghadap Masjidil Haram bagi orang yang di luar Masjidil Haram, menghadap arah Masjidil Haram bagi orang yang jauh dari Masjidil Haram. Secara batiniahnya, yang namanya menghadap kiblat itu berarti kita memalingkan semua arah untuk mengarah kepada arah kiblat. Tetapi secara batinnya adalah kalau kita sebagai seorang mukmin yang
kuat yang benar itu adalah memalingkan semua apapun sesembahan kecuali hanya kepada Allah, memalingkan semua kepasrahan kita kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Loh, apakah kita menghadap Allah, Pak? Bapak Ibu? Kalau kita menghadap Allah kecil amat Allah. Ya kan? Sedangkan kita nginjek di bumi kita di antara bumi kan kecil sekali kan. Bumi di antara benda yang ada di galaksi Bima Sakti kecil. Apalagi galaksi-galaksi di alam semesta itu banyak. Nggak mungkin kita menghadap Allah. Yang dimaksud dengan ini wajah itu apa? Seluruh hidup dan kehidupan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutannya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu kita berikhtiar seperti itu. Ya, kita asah, kita benerin, kita seriusin yang dohir kita. Sholat jalanilah dengan keilmuan, tidak boleh dengan serampangan. Itu prosedural kalau mau nyampe ke secara batin dia. Tetapi kalau sholatnya belum sampai sesuai prosedural, kemungkinan besar susah kita dapat itu. Itulah makna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka dia nanti akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, bahkan itu dibukukan dalam satu kitab namanya Ayyuhal Mu'allaf. Bertanya tentang berbagai masalah hal. Imam Al-Ghazali menjawab apa yang dia bisa jawab kalau ada jawabannya. Tetapi di luar itu dia tidak mau menjawab, bahkan dia bilang haram saya untuk menjawab. Kenapa? Karena untuk menjawab hal itu kita tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata, tetapi hanya bisa dibahasakan dengan amal. Bapak Ibu nggak pernah bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah kecuali Bapak Ibu serius melaksanakan sholat berjamaah. Bapak Ibu nggak bisa merasakan nangisnya di malam hari kecuali Bapak Ibu mencoba untuk sholat 2 rakaat sedikit pun pada malam hari kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu nggak bisa merasakan nikmatnya baca Quran ketika Bapak Ibu belum bisa konsisten untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di situ kata Imam Al-Ghazali, apa yang bisa saya jawab silahkan cari kitab ini dan kitab karanganku, tetapi yang lain haram bagi saya menjawab. Kenapa? Karena hal itu tidak bisa dijawab dengan literatur tekstual, tetapi hanya bisa dijawab dengan amal. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kembali, kalau kita mau tahu batiniah sholat kita, maka teruslah kita menjadi orang yang musholli, orang yang melaksanakan sholat. Kalau Bapak tahu, Bapak Ibu mau tahu wanginya musola masjid lihat mengadakan kualitas ini, maka jadilah orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Maka Bapak Ibu kan tahu wanginya masjid ini. Apakah saya bisa terangin mas wanginya masjid ini? Gak bisa. Gak bisa. Sebab wangi itu adalah bukan wangi secara dohir. Tetapi ketika Ibu masuk, Bapak Ibu masuk ke masjid, hati ini menjadi tenang, tambah kebaikannya, tambah imannya. Itulah wangi dari yang Allah kasih kepada kita. Maka surga digambarkan oleh Rasulullah, orang yang seperti ini akan mencium surga. Itu kan? Orang yang melakukan seperti ini, dia jauh sekian ratus tahun tidak akan bisa mencium wanginya surga. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Teruslah melaksanakan prosedural secara dohir, karena itu yang dituntut. Setelah itu baru nanti Allah akan baikkan hati-hati kita semua. Sebab tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan pernah terkecoh. Kalau pertanyaan terakhir kemarin Pak Kiai Haji Sudiono tentang Cristiano Ronaldo, jangan pernah terkecoh orang yang selalu dilihat sibukkan diri. Berapa hari ini kan baru sudah lama
ada orang dari Kudus cuma kuli bangunan tetapi ternyata petahkim internasional. Kalau saya nggak ada apa-apanya Pak di depan orang itu. Asli itu, asli alumni dinia, bukan alumni pesantren kalau saya. Kalau Guswaha alumni pesantren asli dinia, orang-orang yang belajar di sekolah madrasah yang tiap hari yang terkenal kuli bangunan, yang diundang MUI nggak mau datang, tapi ternyata di Al Azhar bukunya ada. Kalau sekarang kan banyak orang yang pengen terkenal jadi raja sehingga keliling kemana-mana. Ya kan? Kenapa? Ya semoga kita dilindungi oleh Allah dari pengen terkenal tetapi dengan motif yang salah. Jadi semoga kita diberikan oleh Allah untuk sibuk memperbaiki hati dan amal kita. Banyak Pak orang-orang seperti itu yang gak kelihatan. Dulu pernah kuliah di Islamic Center, Ustaz Dede Rosada, salah satu dosen di UNJ. Beliau bilang saya punya guru ngaji. Terkenalnya hanya sebagai orang yang jualan baju di pasar. Kerjaannya ya cuma habis dagang, kemudian ya sholat juga nggak pernah jadi imam. Tetapi ketika beliau wafat, saya izinkan untuk masuk ke ruangan beliau. Ternyata di situ Pak, tumpukan naskah-naskah bertuliskan Arab. Ternyata baru tahu orang ini adalah gurunya yang terkenal cuma guru ngaji. Ngimamin di masjid aja dia nggak mau, tapi ternyata orang yang luar biasa. Nah, begitulah ya Pak ya. Jangan sibuk Bapak Ibu ya untuk pengen pencitraan, tapi cukuplah Allah nanti akan memperbaiki keadaan kita semua. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagus. Bagus ingin memasturkan dulu. Apa gitu? Berdiri. Penjelasan dari Ustazah lewat AI itu gimana penjelasannya? Penjelasan? Ya, yang disampaikan lewat AI gitu Pak. Iya, hukumnya. Ya, Ustaz AI. Satu yang paling bisa menjadi kesulitan kalau pertanyaan itu dari beberapa sudut dan beberapa pemahaman makna, nanti Bapak akan bingung nyambung. Dulu saya itu muqarraratul madhab. Saya bahas semua madhab dulu. Saya ungkap ya sekarang. Saya tuh kalau ngajar, saya ungkap semua madhab. Tapi pada satu titik saya nggak bisa menjawab kalau itu dikomparasikan semua madhab. Karena saya nggak ngerti dalamannya. Maka kemudian saya berusaha untuk mendalami satu madhab. Karena kenapa? Ketika saya tanya orang menjawab, oh kok yang ini boleh, yang ini boleh, yang benar yang mana? Gitu kan? Nah kalau itu pertanyaan di AI itu menjawab dari segi yang ada data yang ada di dalamnya, sedangkan kita nggak tahu khususnya mana yang paling tepat untuk bisa kita dapati, itu yang jadi bermasalah. Ya Pak ya. Maka saya katakan jangan gampang-gampang dari jawaban di AI dalam urusan agama. Ingat, dalam hal beragama itu, dalam beragama kamu harus lihat orang. Ingat ya Pak, dalam beragama, dalam urusan beragama hadisnya adalah carilah agama dari orang yang menyampaikan agamanya. Dalam urusan agama, kalau urusan umum untur makol wala tangtur makol, lihat yang dikatakan, jangan lihat yang mengatakan. Tapi dalam hal agama yang dilihat adalah siapa yang menyampaikan. Nah,
Kalau yang menyampaikan itu memang kapabilitasnya diakui, kemudian kesolehannya benar, maka itu insya Allah bisa jadi rujukan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu lah, maka saya jarang-jarang Pak buka itu, dan mungkin sampai sekarang nggak pernah buka ya. Jadi dia kayak lebih baik nanya kepada orang, karena di dalam literatur hadis kalau menanya masalah agama hubungannya kepada orang. Gitu ya, gitu ya. Ada lagi? Bagus. Ya, saya. Ini Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai AI ya, sebenarnya dalam bahasa Indonesia dengan AI itu ya, AI itu ya. Bahasa Indonesia akal imitasi itu ya. Nah, sebenarnya saya juga ingin mencari jawaban di AI itu. Nah, tapi saya juga ragu ada satu pertanyaan fenomena berdoa setelah sholat. Nah, ada kelompok tertentu di masjid saya itu setelah selesai sholat ya zikir tapi tidak berdoa. Iya. Ya, kemudian kalau saya pribadi karena saya memang dididik setelah itu oleh guru saya dogmatis aja, artinya gini, apa yang dikatakan guru saya laksanakan aja. Dan pada waktu itu saya tidak bertanya apa dalilnya apa hadisnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah ada dalil tertentu ya atau ada dari Quran atau dari hadis bahwa setelah sholat itu cukup sampai zikir saja tidak berdoa? Atau yang kedua, ya seperti saya laksanakan sekarang ini, seperti apa yang dicontoh oleh guru saya, setelah berzikir berdoa. Nah, sebenarnya ini dua hal ini membingungkan buat saya. Nah, ya saya mohon penjelasan masing-masing, apakah ada dalil-dalil tertentu tentang dua hal tersebut. Ini fenomena kenyataan di Doa setelah sholat. Iya, seperti itu Ustaz. Ya, terima kasih. Iya. Dalil doa setelah sholat akan munfaridan atau jamaah dan apakah secara pribadi maupun secara berjamaah. Sebenarnya dalilnya adalah yang paling gampang itu adalah hadis Mu'adz bin Jabal ketika diperintah oleh Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, la tada'ina, jangan kau tinggalkan setelah sholat, fituhuri sholat, setelah kamu sholat untuk membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan dalil lain tentang Rasulullah menyarankan kepada sahabat untuk membaca doa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa nafa wal ghina. Itu dalil tekstualnya yang mengarahkan bahwa setelah sholat disunahkan untuk berdoa. Yang kedua, semua ulama sepakat salah satu doa yang makbul adalah doa setelah sholat. Apakah itu sholat sunnah maupun sholat wajib, apakah itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Yang ketiga, di dalam pemaparan para ulama, adab setelah kita sholat itu isinya sebenarnya satu, ada zikir di dalamnya, ada baca Quran di dalamnya, ada berdoa di dalamnya. Maka dari ketiga ini ketika kita lakukan semuanya itu berarti Masya Allah. Tapi ketika kita hanya membaca sebagiannya itu tidak menjadi masalah. Maka ala kulli hal, kebiasaan orang solih yang pernah dijalankan, orang-orang tua kita yang dijalankan yang baik itu berarti sebenarnya sudah ada kesadaran yang kuat untuk bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya dari tiga pemaparan itu bagus berdoa setelah sholat itu sesuatu yang sangat disukai. Ya, bahkan itu ada keterangan bahwa salah satu doa yang mustajabah, bahkan itu dikutip oleh berbagai ulama ketika membahas doa. Salah satu waktu yang mustajab dalam doa ketika berdoa adalah ketika selesai beramal soleh, bahkan lebih khusus ketika selesai sholat. Contoh sholat hajat. Sholat hajat itu adalah doa. Sholat hajat itu sebenarnya secara umum Bapak Ibu, yang penting sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian berdoa. Redaksi hadisnya mau qobliyah ba'diyah, mau sholat duha, pokoknya judulnya sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah menyuruh kalau kamu punya hajat berdoa setelah itu. Jadi artinya dengan itu saja sudah menjadi jawaban bahwa dimasukkannya atau disunahkannya doa setelah sholat. Maka apa yang dijalankan bagus laksanakan.
Kadang-kadang Bapak Ibu, saya kalau doa itu kalau sambil jalan aja gitu. Kalau lagi misalnya buru-buru gitu, misalnya asar, kan ada tuntunan Sayyidul Istighfar kan, dan sampai sekarang saya nggak pernah meninggalkan doa untuk emak bapak saya setelah sholat, apakah sambil ngangkat tangan atau sambil jalan, itu nggak pernah saya tinggalkan, minimal itu. Robik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau gacoannya lagi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, karena kita merasa kita butuhkan Tuhan, dan kemudian kita pengen kondisi yang baik. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Dan kalau subuh maghrib biasanya saya tidak pernah meninggalkan Sayyidul Istighfar, walaupun saya merasa banyak dosa, walaupun keadaannya sambil jalan dari masjid dan musola, sambil habis itu kemudian ditutup sholat. Demi apa? Demi menjalankan adab dan tambah-tambahan kebaikan setelah sholat. Demikian Pak Abis ya. Kalau ada dalil yang itu, yang saya teman-teman saya gitu ya, teman-teman saya juga gitu, Yeah. saya juga ya apa waktu ya intinya dia tidak melaksanakan doa, dan tidak menganggap bahwa itu adalah bagian dari sunnah Rasul. Ya mungkin ada hadis atau seperti tadi kan Ustaz argumentasinya ada hadis-hadis dan cerita yang lain. Apakah ada? Sama halnya kan dengan kunut tidak kunut, walaupun ini furu'iyah ya. Tapi kan bagi saya ini untuk menetapkan perilaku saja apakah benar gitu sesuai dengan tuntunan atau tidak. Jadi pertanyaan saya itu bagi teman-teman saya yang ini, mengapa mereka tidak melakukan ini? Apa ada dalilnya atau apa gitu? Iya. Satu secara apa ya? Eksplisit atau implisit kalau yang nyata itu? Eksplisit ya. Memang Rasulullah tidak tidak ada riwayat khusus Rasulullah berdoa setelah sholat, tetapi ada riwayat tadi menyarankan doa setelah sholat itu. Dan kemudian mungkin Pak Bagus ya, teman-teman yang seperti itu kurang senang sama orang yang doa setelah sholat, sejauh pengalaman saya, apalagi kencang. Saya pernah ketemu orang seperti itu, kemudian ya ada gelarnya lah. Saya langsung gitu, kalau doa setelah sholat itu nggak ada start. Bagaimana hadis menyikapi hadis Mu'adz bin Jabal yang disuruh Rasul berdoa setelah sholat? Dia langsung diem tuh, kata, oh ternyata mungkin bagi saya Pak Abis ya, itu masalah selera, selera yang dihubungkan. Oh ini kalau ada orang itu biasanya habis sholat doa bareng, padahal sebenarnya nggak ada riwayat yang khusus Rasulullah memimpin doa. Ada riwayat yang khusus Rasulullah habis sholat berdoa. Tetapi kalau dirunut tadi ada sebenarnya Rasulullah dalam sholat tertentu kemudian berdoa setelah tausiah, setelah menyampaikan itu. Jadi demikian bagus yang bisa saya sampaikan gitu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Secara zahiriyahnya pengajian nggak selesai, secara batinnya berarti nasi akan datang. Semoga sehat afiat semua, berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah keluarga dan keturunan. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang banyak bersyukur dan bersabar dalam ketaatan kepada Allah, keimanan yang semakin meyakinkan, dan kita diperbaiki oleh Allah, dibaguskan oleh Allah baik zahir maupun batin kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan bagus biasanya yang seperti itu menafikan doa bareng-bareng. Nah, karena yang saya tahu
secara sendiri. Ya, contoh saya misalnya kan Allahumma ada Allahumma ajirni minan nar, itu kan doakan ya. Jadi sebenarnya konteks seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li man lahu haqqun 'alaina wa li man ahabba wa ahsana ilaina wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'alimta wa la dhalan illa hadaita wa la maridan illa syafaita wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassirtaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya PPP. Saling doakan dan teruslah di dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.